عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk penyebab aliran kebatinan berada dalam kesesatan. Pembahasan kemarin menunjukkan bahwa aliran kebatinan ini sengaja dibikin. Untuk apa? Untuk merusak Islam dari dalam. Sengaja. Beda dengan Khawarij, enggak sengaja. Orang-orang Khawarij tidak berniat merusak Islam. Begitu pula Asy'ariyah, Maturidiyah tidak bertujuan merusak Islam. Tidak ada niat jahat. Tapi karena kebodohan mereka, karena ketidakfahaman mereka, akhirnya mereka sesat. Tapi dari awal tidak berniat jahat. Berbeda dengan firqah-firqah ini. Oleh karena itu Syekhul Islam pernah mengatakan bahwa 72 aliran sesat dalam Islam dibagi dua. Ada yang diawali karena kebodohan, mayoritasnya seperti itu, karena dangkalnya ilmu, karena ketidakfahaman mereka. Siapa tadi? Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah sebagiannya. Yang kedua, yang dari awal niatnya jahat, sudah tahu bahwa ini salah, ini keliru, tapi sengaja dimasukkan dalam Islam supaya Islam itu menjadi rusak. Dan ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang terus terang dalam kekafirannya, lalu menyerang kaum muslimin dengan senjatanya, dengan bomnya. Ini tidak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena justru orang-orang kafir seperti ini akan menyebabkan banyak kaum muslimin masuk surga. Mati syahid kan? Ya, misalnya negeri kita ini tiba-tiba diserang oleh orang-orang kafir, kita berusaha membela diri, mati insyaallah surga. Yang berbahaya ini sengaja membuat kesesatan di dalam Islam, maka akan menyebabkan banyak kaum muslimin masuk neraka. Ikut-ikutan sesat kan? Masuk neraka. Ya. Oleh karena itu beliau menirukan ucapan mereka, atau beliau seolah di posisi mereka. Faqalu, mereka mengatakan, orang-orang sesat yang sengaja ingin merusak Islam ini mengatakan, sabiluna an nantahila aqidata ta'ifatin min firaqihim. Sabil kami, jalan kami, cara kami, manhaj kami adalah menetapkan satu akidah sebagian dari mereka. Sebagian dari mereka apa nih? Rafidah misalnya, Khawarij misalnya, Jahmiyah misalnya, ambil gitu. Dan
menyatakan bahwa firqah dalal ini azkahum aqlan wa adhafahum ra'yan wa aqbalahum lil muhalati wat tasdiki bil akadib. Mereka ini akalnya luar biasa. Mereka ini pendapatnya luar biasa. Disanjung-sanjung. Padahal mereka tahu ini menyimpang dari Islam yang benar. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menyusupkan ini tahu mana yang hak, mana yang batil. Justru yang menyimpang dari Islam disanjung-sanjung. Ada orang yang keluar masuk gereja, keluar masuk wihara, muslim ya, tokoh muslim, disanjung-sanjung. Inilah tokoh kita, inilah bapak kita, inilah pejuang demokrasi, inilah toleran, disanjung-sanjung. Mereka punya media, mereka punya corong. Sebaliknya yang berada di dalam sunnah, yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, dilakopi yang tidak-tidak, yang wahabi, yang ekstremis, yang teroris, yang radikal, yang ini, yang itu. Nah, sekali lagi mereka punya corong, mereka punya media. Wahum ar-rawafid, jamak dari rafidah. Mereka memilih ini, rafidah. Fa natahassanu bil intisabi ilaihim. Kita berlindung, menyembunyikan diri kita, mengamankan diri kita dengan menisbatkan diri kita kepada mereka. Tentu mereka tidak akan mengatakan kami Yahudi, kami Nasrani, kami agen ini, agen itu. Tentu tidak berani. Mereka menisbatkan dalam satu firqah yang dolal itu. Contoh di sini Rafidah. Wa natawaddadu ilaihim bil huzni ala ma jara ala ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min adh-dhulmi wadh-dhul. Lalu kami menarik simpati kaum muslimin dengan bersedih, dengan pura-pura bersedih, meratapi apa yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud Husain, cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Husain ini manusia mulia, manusia dijamin surga, soleh, bertakwa, betul sekali, sangat betul sekali. Tapi Husain tidak maksum, dan Husain bukan nomor satu di antara para sahabat. Yang nomor satu siapa? Tentu Abu Bakar. Habis Abu Bakar bukan Husain, tapi Umar. Habis Umar bukan Husain, tapi Utsman, Ali, terus 10 yang dijamin masuk surga, Ahlul Badar dan seterusnya. Husain tidak termasuk di situ. Ahlul Badar juga tidak, kan? Bai'atul Aqabah juga tidak. Tapi beliau mulia, sahabat, tentu iya. Di sini Ahlus Sunnah menempatkan sesuatu pada tempatnya, adil. Beda dengan mereka. Suka-suka mereka menilai seseorang. Maka sedikit pelajaran tentang terbunuhnya Husain. Setelah Husain terbunuh, ada berapa kelompok dalam Islam? Ada tiga. Yang satu terlalu ke kiri, yang satu lagi terlalu ke kanan. Yang terbaik yang berada di tengah-tengah. Siapa yang terlalu ke kiri? Hajjaj bin Yusuf, Ubaidillah bin Ziyad dan pengikut-pengikutnya bergembira ria, berbahagia, senang, girang, tertawa-tawa, pesta atas kematian Husain. Jelas ini menyimpang. Dari kelompok ini muncul
muncul hadis-hadis dhaif. Barang siapa yang bersenang-senang di hari itu, dinyatakan 10 Muharram, entah benar entah tidak ya, maka sepanjang tahun dia akan senang terus. Barang siapa yang berbahagia di hari itu, maka sepanjang tahun akan berbahagia terus. Barang siapa yang makan enak di hari itu, sepanjang tahun akan makan enak terus. Barang siapa yang pakai baju baru di hari itu, maka sepanjang tahun ke depan akan baru terus bajunya, dan begitu seterusnya. Karangan mereka, bukan wahyu, bukan qala Allah wa qala Rasul. Yang satu terlalu ke kanan. Apa? Menangis, meratap, merintih, menyayat hati atas terbunuhnya Husain. Muncullah hadis-hadis dhaif. Barang siapa yang menyakiti diri di hari itu, maka Allah akan berikan kemuliaan begini-begini. Barang siapa yang mengeluarkan darah setetes, maka balasannya begini di hari itu. Kalau 10 tetes pahalanya segini, kalau ratusan tetes begini-begini. Dan ini terus berkembang. Tadinya cuma menepuk-nepuk dada, kemudian mencakar-cakar pipi, ya, kemudian menorehkan sesuatu ke badannya, ke tangannya, ke dadanya supaya mengalir darahnya. Bahkan ada yang menempelkan sebagian badannya ke api, bara api. Ini pun sesat. Yang terlalu ke kiri sesat, yang terlalu ke kanan sesat. Yang benar, yang di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Yang di tengah-tengah, apakah sedih atas meninggalnya Husain cucu Nabi? Tentu, siapa yang tidak sedih? Sedih, nggak ada yang tidak sedih. Ya. Meratap? Tidak, kan tidak boleh meratap. Lalu apa? Mendoakan tentunya. Mendoakan, karena sebelum Husain ada nggak yang mati terbunuh? Ada nggak? Sebelum Husain ada nggak yang orang soleh mati terbunuh? Ada nggak? Ya banyak. Ya ayah beliau sendiri kan jauh lebih mulia dari Husain. Ali bin Abi Thalib terbunuh. Lebih mulia dari Ali, Utsman bin Affan terbunuh. Lebih mulia dari Utsman bin Affan, Umar bin Khattab terbunuh. Kok nggak diratapi? Bahkan lebih mulia dari itu semua siapa? Nabi Yahya, Nabi Zakaria, nabi-nabi yang lain. Berapa banyak nabi yang terbunuh? Kenapa nggak diratapi? Ahlus Sunnah selalu berdiri di tengah-tengah, di antara dua aliran sesat, yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Liyumkinuna syatmul qudama, agar kami punya kesempatan untuk mencela, mencaci maki pendahulu-pendahulu, alladzina naqalu ilaihim asy-syari'ah, pendahulu para pembawa syariat, agar kami punya kesempatan untuk mencela mereka. Ini masih ucapan mereka kan, ditirukan oleh beliau. Siapa yang membunuh Husain? Wah, disebutkan dari kelompok Bani Umayyah begini, Utsman dan seterusnya, Umar, Abu Bakar, yang pada ujungnya mereka meyakini bahwa mayoritas sahabat adalah fasik, zalim, bahkan kafir, padahal mereka adalah pembawa syariat. Dari mana kaum muslimin tahu salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, kalau safar di qasar? Ya tentu dari para sahabat. Diawali oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan seterusnya. Dari mana kaum muslimin bisa tahu bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Dari para sahabat. Mana mungkin kaum muslimin langsung dapat ayat Al-Quran, langsung ada hadis-hadis Nabi? Dari mana? Tentu dari para sahabat. Nah, sahabatnya sudah tercela.
Abu Bakar pembohong, Umar dolim. Ya gimana, apa yang bisa diandalkan? Mau mengandalkan apa? Emang tujuannya merusak Islam ini. Ya. Maka tidak mereka terima riwayat-riwayat hadis kecuali dari ahlul bait. Yang tidak dari ahlul bait enggak diterima. Riwayat siapa ini? Khadijah, boleh. Riwayat siapa ini? Ali, boleh. Riwayat siapa ini? Hasan, boleh. Riwayat siapa ini? Abu Hurairah, jangan. Abu Hurairah pembohong katanya, pendusta. Baru 4 tahun bersama Nabi SAW, masuk Islam baru 4 tahun, Nabi wafat, berarti bersama Nabi cuma 4 tahun, tapi hadisnya ribuan. Hadisnya ribuan, mengalahkan Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Karangan Abu Hurairah. Ya. Mereka lupa bahwa orang-orang muhajirin sibuk ke pasar, orang-orang Ansor sibuk ke ladang bertani. Abu Hurairah tidak sibuk ngapa-ngapain, berdagang tidak, bertani tidak, ya memang pengangguran. Ngapain 4 tahun Abu Hurairah di Madinah? Menemani Nabi SAW setiap hari. Nabi bersabda dihafalkan, Nabi bersabda dihafalkan, dikumpulkan di dadanya, dihafalkan. Fa idza hana ulaika indahum, ketika sudah jatuh martabat mereka di hadapan kaum muslimin, sudah hina mereka. Walillahil hamd, umumnya kaum muslimin tidak terkena ini. InsyaAllah tidak ada kaum muslimin yang membenci Abu Bakar, yang membenci Umar, yang membenci Utsman, kecuali mereka yang terkena syubhat ini, Rafidah. Ya. Dari bawah sampai atas. Kalau tidak salah, setelah Khomeini ya, itu kan berkunjung ke Madinah, minta izin berziarah karena presiden ya tentu diizinkan ya, berziarah ke makam Nabi SAW. Dibukakan pintu, mungkin bertiga atau berempat ya. Berziarahlah Presiden Rafidah ini ke makam Nabi, dan setelah itu melewati makam siapa? Abu Bakar, kemudian Umar. Antum tahu apa yang dia lakukan ketika melewati makam Abu Bakar? Pernah dengar kisah ini? Diludahin. Makam Abu Bakar diludahin, Umar diludahin. Ya, ada syekh di situ. Ya, menahan diri ya, ada emosi kayak apa. Kalau tidak salah itu hari Jumat pagi ya. Jumatnya beliau khutbah, habis Rafidah, habis dalam khutbahnya. Ya tentu tidak menyebut Presiden Rafidah ini meludahi makam Abu Bakar dan Umar, tapi habis secara umum, dihabisi. Ya. Kalau tidak salah dia memfatwakan mati. Ya, Rafidah memang seperti itu. Ya. Rafidah memang seperti itu. Luar biasa sifat ahlul bidah, para aimah, seperti kala jengking, akar. Ya. Kepalanya dimasukkan, sengatnya itu yang belakang itu dimunculkan. Ini ahlul bidah. Ya. Rata-rata ahlul bidah seperti itu. Fa idza hana ulaika indahum lam yaltafitu ila ma naqalu.
Diharapkan ketika pamor mereka telah jatuh, tidak ada wibawa mereka karena mereka ini orang-orang zalim, orang-orang pembohong, bahkan kafir. Apa yang mereka bawa tolak. Hadis-hadis riwayat Abu Bakar tolak, riwayat Umar tolak, riwayat Abu Hurairah tolak. Kecuali sedikit dari hadis-hadis Ahlul Bait, kan sedikit. Ya. Fa'amkana istidrajuhum ilal inkhida'i 'anid din. Dengan demikian mudah sekali untuk membuat tipuan-tipuan dalam agama. Dan entah sudah berapa juta yang tertipu, betul-betul tertipu. Sementara para pelacur, para penjudi, para pezina, mereka tidak tertipu. Karena mereka tahu bahwa ini maksiat, kan tidak tertipu. Nekat aja. Nah, sementara jutaan kaum muslimin yang baik, yang lugu, yang tulus ini tertipu oleh tokoh-tokoh Rafidhah. Ikut-ikutan menepuk-nepuk dadanya, menyakiti dirinya di tanggal 10 Muharram. Ikut-ikutan mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Ikut-ikutan mengatakan bahwa Al-Quran hari ini sudah tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar dan Umar. Al-Quran yang asli nanti namanya Mushaf Fatimah, 18.000 ayat. Kalau kita kan sekitar 6.000 sekian. Mushaf kami, Mushaf Fatimah 18.000, 3 kali lipat. Dan apa yang ada di mushaf kalian tidak ada di kami. Artinya nggak ada mirip-miripnya. Ya, bahasa apa itu? Ya kan? Berarti nggak ada bismillahnya, nggak ada alhamdulillahnya, nggak ada lafaz Allahnya, katanya nggak ada mirip-miripnya, satu kata pun. Ya. Ini ocehan mereka, hayalan mereka. Fa'in bakiya minhum mu'tasimun bidawahiril Qur'ani wal akhbar. Jika masih tersisa di antara mereka orang yang berpegang teguh dengan zahir ayat Al-Quran, zahir akhbar, zahir hadis, tangan Allah, tangan, wajah Allah, wajah Allah bersemayam di atas arsy, bersemayam. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, turun. Ini kan zahir. Ya. Sabda Nabi SAW tentang berbagai macam hal, ya, ruku', sujud, perang, bunuh, ini kan zahir. Ya. Auhamnahu anna tilka zawahira laha asrarun wa bawatin. Maka kami hembuskan kepada mereka bahwa zahir-zahir ayat tadi, kalimat-kalimat itu ada sirrun asrar, ada batinnya, bawatin, ada rahasia-rahasianya, ada batinnya. Maka disebut aliran kebatinan. Ada sirrunnya, ada batinnya, ada sesuatu di dalamnya itu, ada sesuatu yang terkandung. Hakikat sholat itu apa? Hakikat puasa itu apa? Hakikat dakwah itu apa? Hakikat. Ya, ada sesuatu. Yang paling dahsyat sapi betina, Al-Baqarah. Ya. Hakikat sapi betina itu siapa? Pernah dengar? Tafsiran mereka, sapi betina adalah Aisyah. Subhanallah, Aisyah dibilang sapi betina. Kurang ajar sekali. Ya. Jadi, sapi apa? Ya kan? Anjing apa? Ya, anjing Ashabul Kahfi itu apa? Ya. Jadi ada arti, dan itu jelas bukan dari Nabi SAW.
Sementara kita tahu hukum asal memahami satu bahasa, apalagi Arab, hukum asalnya zahir apa batin? Tentu zahir. Makan ya makan, minum ya minum, jalan ya jalan, besar ya besar, kecil ya kecil, begitu. Ya. Karena ada satu bangsa, satu suku yang suka sekali dengan batin, gitu. Dan agak sulit menerjemahkan, dan ini berbahaya, sangat berbahaya. Ya. Adapun bahasa Arab selamat. Jadi betul-betul berpegang dengan zahir. Panjang ya panjang, pendek yang pendek, tangan ya tangan. Gitu. Kalau kita kan banyak apa itu istilahnya? Kiasan. Ya. Kalau Arab tangan ya tangan, panjang ya panjang. Maka Nabi mengatakan, yang di antara istriku yang paling cepat menyusul aku mati adalah yang paling panjang tangannya. Istri-istri Nabi langsung nyari meteran, ya kan? Nah, apa kita bilang istri-istri Nabi itu bodoh, nggak tahu maksud Nabi? Itulah bahasa Arab. Diawali dengan zahir, panjang ya panjang, tangan ya tangan. Nah, kalau kita kan tidak, panjang tangan, nyuri. Kita banyak yang seperti itu, bahasa Arab tidak. Ya. Laki-laki hidung belang misalnya, padahal hidungnya nggak ada belangnya. Ya. Maksud lain, maksudnya apa, ngomongnya apa. Kepala batu, ya. Padahal kepalanya biasa aja. Tangan besi, ya macam-macam. Muka tembok, mana ada muka tembok, ya kan? Itu banyak kiasan di bahasa kita, bahasa Arab salah. Ya. Maka jika ada sebuah kalimat, kata-kata, kok yang dimaksud lain, itu harus ada izin dari si orang yang mengucapkan kalimat itu. Kalau Al-Quran ya Allah, kalau hadis ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada, tidak boleh. Maka enak sekali orang yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas ars, maksudnya Allah menguasai ars. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun adalah rahmatnya. Allah tertawa, maksudnya Allah ridho. Enak sekali, dari mana? Kalau dari Allah dan Rasulnya tentu diterima. Tidak dari akal mereka, dari logika mereka. Logika dari mana? Ya, ini beda dengan ahlus sunnah. Betul-betul menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, wajah ya wajah, tangan ya tangan. Wa annal munkhadi'a bidawahiriha ahmaq, bahwa orang yang tertipu dengan dohir-dohir kalimat, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, itu ahmaq. Apa ahmaq? Bodoh. Bodoh. Nah, mereka memang begini caranya mengkampanyekan, terus diulang di media dan seterusnya. Umumnya manusia seperti itu. Pertama kali ada orang mengatakan bahwa Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi. Pertama kali ada orang Yahudi memfitnah seperti ini, nggak ada yang mau dengar, ketawain. Ya. Tapi kebohongan ini terus diulang. Akhirnya pembesar Romawi kena syubhat itu. Maka beliau perintahkan bala tentaranya untuk menangkap, dan berakhir dengan penyaliban itu. Tapi yang disalibkan bukan beliau. Pertama kali ada yang mengatakan, Yahudi mengatakan, Aisyah ada main sama Sofwan.
Bayangkan di malam yang gelap gulita cuman berdua, sementara Rasul dan para sahabat sudah di depan. Terkenal di Bukhari sebagai hadisul ifki, ya kan? Cerita dusta. Enggak ada yang menggubris. Udah didiemin aja. Enggak ada satupun yang terbersit. Aisyah main serong dengan siapapun. Ya, istri Nabi alaihi salatu wassalam, anak Abu Bakar. Ya, tapi berita ini terus diulang setiap hari. Jangankan sahabat, Rasul saja goyah. Buktinya nyuruh Aisyah sementara pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar, dan sempat mengatakan, jika engkau memang melakukan, Allah Maha Pengampun wahai Aisyah. Kesel sekali Aisyah digituin, ya kan? Memang nggak ngapa-ngapain. Kisahnya kan ketika Aisyah buang air malam yang gelap gulita itu, lalu balik lagi ke tempat itu, pasukan sudah jalan, dikiranya Aisyah sudah ada di tandu itu. Aisyah menunggu, paling juga nanti pada balik lagi. Malah dari belakang Sofwan bin Al-Mu'attal, ya, tidak ada kalimat yang keluar dari Sofwan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak ada sepatah kata dari Aisyah. Aisyah dipersilakan naik ke unta, kemudian unta itu dituntun oleh Sofwan dari depan. Nggak ada obrolan, ya. Emang tadi kemana bisa ketinggalan ini? Nggak kayak kita, ya. Kayak kita ngobrol, ya. Ngobrol, oh tinggalan, oh gue mau tahu ya, oh sampai nggak karuan. Itulah kita, ya. Beliau berdua diam sampai menyusul Rasul dan para sahabat, ya. Dan nggak ada apa-apa, sudah Aisyah ngasih tahu begini-begini, sudah selesai, nggak ada apa-apa. Ini si Yahudi, ya, diulang-ulang, akhirnya seperti itu. Walillahilham, wahyu belum putus. Coba kalau wahyu sudah putus, nggak ada wahyu dari langit, tercoreng nama Aisyah sampai hari kiamat barangkali. Wahyu belum putus, turunlah wahyu menyatakan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan, ya. Maka salah satu prinsip Yahudi, antum pernah dengar Yahudi banyak punya prinsip, salah satunya ikzib, tusaddaq. Bohonglah. Ini saya lama-lama orang percaya. Ini prinsip Yahudi. Awal mula Yahudi mengkampanyekan demokrasi, nggak laku. Mosok sih semuanya terserah rakyat? Bohong lah, ya. Jadi yang menentukan negara ini gimana? Rakyat, ya. Antum tahu rakyat itu siapa? Tukang cendol, tukang cilok, tukang bakso, itu yang menentukan negara. Ya dusta lah, bohong. Ini dibohong-bohongi sama demokrasi. Mereka inilah yang menentukan negara, ya. Yang memilih pemilih itu mereka ini. Ini dusta, kadzab. Tapi terus diulang-ulang dari TK ke SD, SMP, SMA, terus diulang-ulang. Kebohongan luar biasa ini. Bohong sebohong-bohongnya. Mosok sih rakyat suruh memilih presiden? Aneh. Tapi yang itu diulang-ulang terus. Akhirnya yang mengatakan tidak anti demokrasi dan malah jadi aneh, ya. Padahal itu kan bohong-bohongan semua, ya. Mosok milih presiden, lihat, ya, atau gubernur, ya, atau wali kota, lihat mana, ya, ini aja dah. Masa begitu, ya. Begitu dijadikan dasar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Antum tahu Abdurrahman bin Auf untuk menentukan terakhir kan sudah mengerucut tuh. Tadinya berapa? 6, ya. Keluar 2, keluar lagi, tinggal 2. Utsman dan Ali, dan diserahkan ke Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf, yang lain nggak tahu menang.
Ya, Abu Hurairah nggak tahu menau, Khalid bin Walid nggak tahu menau, Ibnu Abbas nggak tahu menau. Siapa yang akan jadi khalifah kalau nggak Utsman? Ya Ali. Itu di tangan Abdurrahman bin Auf. Ini sepeninggal Umar, setelah Umar dibunuh. Ya. Antum tahu Abdurrahman bin Auf berkeliling ke pelosok-pelosok Madinah hampir 3 hari tidak tidur untuk menentukan siapa, Utsman apa Ali, Ali apa Utsman. Ya, hampir 3 hari tidak tidur untuk menentukan. Ini enak aja, mana nih? Ya, yang jenggotnya panjangan dikit dah, yang cakapan dikit dah, tusuk. Ya, gampang sekali. Ya hasilnya ya begini. Cara ngawur-ngawuran. Ya, Abdurrahman bin Auf tidak tidur. Tidak tidur itu untuk memilih yang mana. Ya, kalau sekarang ya banyak yang tidak tidur, tapi demi supaya yang dijagokan menang. Gitu. Ini bukan masalah menang-menangan, ini yang benar yang mana, yang dikehendaki oleh Allah, yang mendatangkan ridha Allah yang mana. Ini jauh sekali. Ya. Sekelas Ibnu Abbas, sekelas Ibnu Mas'ud tidak diikut sertakan. Karena untuk memilih seorang pemimpin harus yang paling alim, paling adil, paling bertakwa. Sekelas Abu Hurairah nggak ikut-ikutan. Hari ini tukang cilok, tukang cendol, ya, kuli bangunan, bahkan sebagiannya di penjara, sebagiannya paranormal, semuanya pelacur, pezina, pemabuk, semuanya dipersilahkan untuk memilih presiden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dusta kadzdzab. Ya. Ini diulang-ulang terus oleh Yahudi. Kena kita. Ya, dari TK sampai mahasiswa. Nggak ada pelajaran yang menjelek-jelekkan demokrasi. Dipuji-puji demokrasi. Wa innamal fatanatu fi i'tiqadi bawatiniha. Dan cerdas adalah meyakini tentang batin dari kalimat-kalimat itu, berarti cerdas. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Apa batinnya? Turun, yang turun rahmatnya. Cerdas katanya. Wajah Allah yang dimaksud apa? Ridha Allah. Cerdas katanya. Istawa bersemayam yang dimaksud istaula, menguasai. Cerdas katanya. Tsumma nabutsu ilaihim aqaidana. Kemudian kita sebarluaskan akidah-akidah kita ini agar mereka semua menerima, disebarkan. Hari itu ada tim khusus, sekarang ada media. Maka kalau mau menang-menangan pakai logika, insya Allah nggak bakal kita menang, nggak bakalan. Ya, mereka bohong nggak apa-apa, kita bohong dosa. Mereka media punya, kita tidak punya. Mereka menghalalkan segala cara, kita ini aja nggak boleh, begini nggak boleh. Gimana mau menang? Satu-satunya kemenangan kita hanya berharap pertolongan Allah. Adakah yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Para da'i, para duat, wabil khusus du'atus salaf, satu-satunya yang diharapkan dari dakwah ini, keberhasilan dakwah ini, cuman pertolongan Allah. Logika nggak masuk, pasti kalah. Ya. Yang lain berdakwah itu merangkul, nggak apa-apa. Yang penting sholat, ada lucunya, ya. Sebentar-sebentar seling emosi, kan enak tuh. Ya, ini nggak salah. Bid'ah, syirik. Ya mau diapain? Masa bid'ah bilang sunnah, syirik bilang tauhid? Ya, siapa yang mau? Maka kalau bukan pertolongan Allah, nggak mungkin orang mau masuk manhaj salaf.
pertolongan Allah, hidayah dari Allah, bukan kehebatan si dai. Ya pasti kalah sama mereka. Mereka sudah sama, ya kan? Tahlilan semua, muludan semua, selawatan nariyah semua. Kalau enggak ya sudah, enggak usah dibahas. Kita enggak, justru dipancing. Ya, bahas kita selawat nariyah. Karena banyak yang terkena subhat salat nariyah dibahas isinya syirik. Wa tunalu bihi ragaibu, dengan Rasulullah segala keinginan bisa tercapai, dengan Rasulullah segala musibah bisa tertolak. Jelas ini syirik sesyirik-syiriknya. Hanya Allah yang bisa mengabulkan kebaikan, hanya Allah yang bisa menolak kemudaratan. Rasulullah tidak bisa. Ini ada di selawat nariyah, dibahas oleh dai-dai salaf. Ya gimana nggak marah mereka? Sementara mereka diajarin dari TK, dilantunkan di masjid-masjid. Ya, maka sadarlah para duatus salaf. Hanya Allah satu-satunya yang kita harapkan pertolongan Allah. Maka nggak usah ikut-ikutan mereka. Ya, dikecilkan volumenya, ya, dikendorkan bautnya, atau minimal ya nggak usah terlalu teriak. Ya, bid'ah, nggak usah. Bid'ah ya, nggak perlu seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Perlu keras ya keras. Yang penting sopan. Yang penting tidak ada caci maki. Yang penting tidak ada kata-kata kasar. Ya, suara keras lantang ya wajar. Bid'ah ya bid'ah, syirik ya syirik. Ya, maka nggak usah pakai cara-cara ini itu. Hanya satu yang kita harapkan, pertolongan Allah. Maka kalau hari ini dakwah salaf meluas luar biasa, kita wajib yakin ini pertolongan Allah. Jangan pernah kita mengatakan ini kehebatan para da'inya, ini kehebatan para mubalik salaf. Tidak. Siapa yang lebih hebat dari Nabi? Ya, ada seorang Nabi yang ketika berdakwah pengikutnya tidak sampai 10 orang. Ada yang ketika berdakwah pengikutnya cuma 2-3 orang. Bahkan Rasulullah mengatakan wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Aku tahu ada seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabi. Nabi ini enggak pecus berdakwah, akhlaknya buruk, kalimatnya tidak fasih. Kurang ajar sekali mulut kita berani mengatakan seperti itu. Ya. Maka wajib bagi kita untuk menyerahkan keberhasilan dakwah salaf ini hanya kepada pertolongan Allah. Bolehkah yang lain? Tidak boleh. Fa idza takatsarna bihaula sahula alaina istidraju bakil firaq. Kalau yang seperti tadi sudah banyak, mudah bagi kita untuk menyesatkan yang lain, firqah-firqah yang lain. Ini jahatnya mereka pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Dan itu dilakukan wabil khusus Yahudi yang pura-pura masuk Islam, diawali oleh seorang manusia yang sangat buruk bernama Abdullah bin Sabah. Ya, silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.